Hihihihi, seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, kali ini Kang Irfan akan mencoba menceritakan sebuah film yang sangat menegangkan, menyeramkan, dan pasti kalian akan ogah mandi di sungai lagi. Nah, film ini berjudul Crazy Rich. Bukan Crazy Tsunami maksudnya. Yang dimana akibat sebuah tsunami besar di kota China membuat kota mengalami banjir di mana-mana dan ngerinya guys. Seekor buaya Afrika bernama Gustav yang dikenal cepat mematikan serta sangat ganas melebihi cacian mulut dari seorang mantan akan membawa kalian tegang bagaikan melihat ciwi joget di aplikasi Tekotek. Nah, udah. Tanpa berlama-lama, yuk kita gaskan. Ngopi heula atuh sana. Cerita akan diawali memperlihatkan suasana pantai yang asik riang gembira dengan pemandangan para babinian dengan setelan kekurangan kainnya. Dan beberapa waktu berlalu malahan getaran kecil muncul disertai air naik membentuk permukaan yang disebut sebagai tsunami. Ya, pasti semua orang berlari tanpa mengingat diri, tapi air tersebut nyatanya udah memakan semua orang yang berada di sana dan film Crazy Tsunami 2021 baru dimulai. Scene pun alur mundur 3 menit sebelum kejadian tsunami menerjang perkotaan China yang di sana diperlihatkan mobil angkut buaya Gustav Chow Company sedang menuju lokasi penangkaran binatang buas. Namun di tengah perjalanan mobil Jiangfang serta kita sebut aja Abang Montok diberhentikan oleh sekelompok warga yang menuntut perlindungan lahan agar tidak digusur oleh pejabat korup. There's someone on the road. Ya, seperti lagu Bang Haji Rhoma Irama, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan nyatanya negara kapitalis selalu menitik beratkan kepada kalangan bawah, membuat warga harus set up aksi untuk mendapatkan hak patennya. Dan bahkan Jiangfang harus berhadapan dengan anaknya bernama Xiao Hu yang meminta ayahnya untuk menyuarakan pendapat warga kepada bosnya bernama Chow. Namun ya, apalah daya, ayahnya juga seorang yang bekerja dari pertolongan pejabat Chow, sehingga permintaan itu terlalu berat dan malahan semakin sangat berat ketika gempa yang disusul tsunami meratakan mereka semua. Setelah tragedi tersebut, kota pun mengalami kebanjiran dan ketika AA Montok lihat kandang buaya, ya ampun, sudah diduga ya kan, karena buaya Gustav memang terkenal keganasannya di dalam air. Kandang besi tersebut pun hanyalah mainan bagi dirinya. Lalu bagaikan semua dalam ancaman, kelompok orang yang selamat pun bergerak secara perlahan untuk mencari tempat tertinggi. Tapi ngeri nggak tuh? Yang intinya jangan bergerak kalau ingin selamat, yang pada saat itu seperti maut sedang berada di ujung ubun-ubun. Dan karena si AA Montok ogah mendengarkan jangan bergerak, beliau pun di saat Montok tengah disantap, yang lain berusaha membuka pintu supermarket berharap bisa selamat, tapi si abang baju putih malahan bajunya kesangkut mobil yang pasti. Kira kalian berakhir? Tidak. Meski mereka sudah dalam ruangan, buaya masih saja ingin merangsek masuk, dan ketika itu tidak berhasil, buaya Gustav pun tetap melirik. Yang dari sini kita bisa tebak Gustav memang makhluk yang sangat mengerikan.
Kini hal yang dapat dilakukan cuma menunggu pertolongan, namun malahan Asma Xiaoho kambuh serta pintu toko yang nampaknya harus retak akibat serangan buaya terus-menerus. Lalu karena Xiaoho segera cepat ditolong, Dr. Chen dengan San Mau pun pergi mengambil alat penyakit asma di kantornya. Dan setelah sampai di lokasi, alat tersebut pun berhasil ditemukan. Lalu mereka secepatnya kembali ke ruangan lain dibantu oleh Jiang Peng. Tapi tiba-tiba 这边鱼还在呢。鳄鱼不见了！鳄鱼不见了！ sekali terekam 2 orang menjadi korban dan San Mau pun hilang bagaikan kenangan mantan. Bahkan Dr. Chen juga tidak bisa diselamatkan hingga giliran Jiang Feng terpojok oleh serangan membuat syukur dia masih selamat, tapi tidak dengan kesedihan Nyonya Chen yang saat itu Dr. Chen meninggalkannya. Ya, tapi Dr. Chen serta San Mau sangatlah luar biasa karena rela mati demi bisa menyelamatkan Xiaoho dari asmanya. Kemudian Xin pun memperlihatkan pejabat negara super agung kaum penjilat yang di sana tengah asik makan stik daging di tengah rakyatnya menjerit meminta pertolongan. Dan bahkan ternyata tsunami tersebut adalah olahan bencana buatan yang dimaksud bencana itu dilakukan tidak lebih dari terciptanya pergusuran lahan agar tidak mendapatkan pertentangan dari warga. Ya, memang inilah akal busuk kaum kapitalis, segala cara akan dilakukan untuk menindak kaum yang lemah demi keuntungan pribadi sendiri tanpa memikirkan nasib orang lain. Dan yang bahkan lebih ODGJ-nya, orang ini malahan bersyukur buaya pesanan lepas di kota yang katanya mudah-mudahan memakan habis para warga yang demo atas kepemimpinannya. Nah, psikopat kan? Balik lagi ke tempat supermarket ketika kebingungan melanda 3 orang anak muda tongkrongan datang, namun sedikit nakal sih jarah bareng warga. Ya, meski nakal ternyata mereka masih peduli, namun abang-abangan ini tidak mengetahui ada apa saja yang berada di dalam air. Kemudian Jiang Pan dan kawan-kawan berusaha berteriak ada buaya sangat ganas, namun karena suara mereka kedap oleh rintihan hujan serta dalam ruangan, indahan teriakan tersebut pun tidak kedengaran sama sekali. Hingga ya, 1 orang lenyap tanpa jejak. Kemudian AA ini berusaha panggil temannya. Tiba-tiba Dududu, sang Gustaf melempar ke sana dan kemari seperti lagu Ayu Ting Ting, dan ketika dia memanggil sahabatnya agar cepat naik ke perahu, alangkah terkejutnya. Ketarikan, kira kalian udah berakhir? Tidak bro, malahan orang di atas perahu pun diserang berkali-kali, yang sekarang para kelompok Jiang Peng cuma bisa menonton secara berjamaah tentang pertunjukan mengerikan. Ya, Roko itu pun akhirnya jebol oleh perahu dan bahkan buaya juga ngikut ke dalam sana, hingga ketika semua orang berusaha keluar, Nyonya Chen malahan mengorbankan dirinya. Kejadian tragis tersebut, mereka semua pun berusaha ke atas rumah dan meminta bantuan terhadap helikopter. Ketika para kru ini hendak menolong, si pemerintah Kucrut malahan meminta mereka balik ke markas. Ya, meski hati nurani mereka ingin menolong, namun apalah daya, jikalau ditolong pun mereka berdua pasti almarhum karena tidak patuh pada atasannya.
Balik lagi ke kelompok ini yang sekarang mereka memiliki ide untuk ke seberang rumah, yaitu menara air, dan hal yang utama adalah membiarkan Jiang Pang terlebih dahulu ke seberang rumah tersebut. Kemudian Jiang Pang pun berusaha menyeberang ya kan, tapi sepatunya malahan jatuh. Yang pasti kita duga buaya akan mendengar akan hal ini. Lalu setelah dia sampai di lokasi, Xiao Ho pun menjadi orang kedua yang menyeberang. Tapi karena orang baru yang tidak tahu aturan malahan nekat menyusul Xiao Ho yang nyatanya tali tidak bisa bertahan dengan beban 2 orang dewasa. Ya pasti kita duga karena otak dipenuhi cuan tidak halal, ia pun terjatuh ke dalam air. Dan pasti Gustav sangat senang akan hal ini. Lalu setelah itu Ming dan Paman Li pun berdebat, yang diambil kesimpulan seorang ayah akan selalu berjuang untuk keselamatan buah hatinya. Sehingga ya Ming pun terlebih dahulu menyeberang, sedangkan setelah sesampainya Paman Li malahan mengorbankan dirinya. Kini apa boleh buat, karena air bah semakin pasang, 3 orang ini pun akan bertahan di tempat tersebut selamanya. Kalian ingat kan abang-abang yang mengendarai helikopter? Nah di sana ternyata video kelompok Jiang Pang malahan viral di Tekotek, sehingga pemerintah didesak netizen secepatnya untuk bertindak menyelamatkan orang-orang tersebut. 无所谓了，我现在马上组织人开始救援。我需要一个全新的故事。 Lalu singkat waktu heli pun sudah datang di sana, yang awalnya baik-baik saja serta berjalan sesuai rencana. Tapi sebelum suara heli terdengar berisik oleh Gustav, membuat dia muncul dan pertolongan itu pun ternyata hanya sebuah angan-angan yang bukannya selamat, malahan memperkeruh keadaan. Kini Sin pun diperlihatkan kepada Jiang Peng bersama Chawo, yang di sana dia meminta Peng untuk berbohong mengenai sinyal yang rusak, bencana buatan, serta buaya Gustav. Ya padahal semua itu ialah akal busuknya untuk menghancurkan kota Chinatown. Dan pasti perbuatan tersebut didasari oleh bisnis dan cuan bagi dirinya sendiri. Kemudian karena Peng dikambing hitamkan serta mengancam akan tidak menemukan dengan anaknya selamanya, Peng pun mau tidak mau harus patuh akan sandiwara ini. Mirip kan sama kasus yang viral? Wow. Lalu ketika Peng disalahkan dan akan berkata di podium, dia pun malahan membongkar kebusukan Chawo, diikuti rekaman suara yang mendesak Peng berbohong lewat inisiatif ajudan-ajudannya yang jujur. Setelah itu karena merasa terpojok kembali, Chawo membuat ulah, malahan Gustav ia lepaskan demi kota ini semakin kacau. Lalu karena Peng ingat akan lokasi tempat terakhir terpisah bersama anaknya, dia pun bergegas menemui sebelum Gustav terlebih dahulu menemukannya. Sin pun berpindah kepada Xiao Ho serta Ming yang terus berteriak minta bantuan, dan dikira ada buaya. Xiao Ho pun mencoba menyembunyikan Ming yang terluka, tapi tiba-tiba ternyata itu ayahnya sendiri. Hingga beberapa saat ya, sang buaya mendadak hadir membuat mereka sangat ketakutan, dan karena cicilan serta utang belum lunas, mereka semua pun berusaha perlahan-lahan berjalan ketika sang buaya tertidur lelap. Ternyata sang buaya pintar aktingnya, dia malahan terbangun saat mereka ingin kabur, yang membuat 3 orang tersebut harus kembali ke persembunyian. Tapi kan tempat tersebut nyatanya tidak kuat menahan keganasan sang Gustav, membuat sang ayah akan mengalihkan perhatian sang buaya agar anaknya serta Ming bisa selamat dan kabur.
Aduh, setiap keberhasilan pasti ada pengorbanan dan kesakitan yang membuat tangan Jiang Peng harus terputus. Lalu karena orang tua selalu melindungi anaknya, Jiang Peng pun rela disantap sang buaya agar si anak serta Ming bisa selamat. Kemudian karena Xiao Ho sudah belajar di sekolah mengenai berbakti dengan orang tua adalah jalan terbaik menuju kehidupan kesuksesan, ia pun kembali dengan tongkat Jilong menusuk tempurung kepalanya hingga sang buaya turun sampai akhir zaman. Lalu karena sang ayah mengalami luka yang sangat parah, ia pun pingsan berkepanjangan dan Xiao Ho sangat bersedih akan hal ini dan berjanji ia akan berbakti serta menurut apa yang dikatakan orang tuanya selanjutnya. Singkat waktu 1 tahun berlalu, mereka pun ternyata sehat walafiat dan Xiao Ho sekarang sudah berubah untuk bisa lebih lagi menghargai ayahnya seperti penurut, berbakti dan saling menyayangi. Tamat. Oke teman-teman, segitu aja pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah ingat, salah satu pintu terbesar terkabulnya doa adalah doa orang tua. Oleh sebab itu sayangilah mereka selagi masih ada, bahagiakanlah mereka dan jangan pernah merasa repot mencukupi kebutuhannya, karena dari dulu orang tua tidak pernah mengeluh membesarkan Anda sampai sekarang. Saya Irfan dan segenap tim perkopian Acil Warung mohon pamit. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.